Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala sinihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bersyukur ya, terutama saya bersyukur bisa berada di sini di tengah-tengah antum para penghafal Al-Qur'an, para talibul ilm, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum semuanya, memberkahi ilmu antum dan menjadikan ilmu antum bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, saya kembali mengingatkan bahwa sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu ya. 1 tahun lamanya kita nanti-nantikan. Bahkan ketika perpisahan Ramadan yang lalu kita sedih, kapan bisa bertemu lagi? Dan sekarang sudah saatnya kita berada di pintu gerbang bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, selama kita hidup sudah berapa kali kita masuk ke dalam bulan Ramadan? Mungkin sebagian dari antum baru belasan kali ketemu Ramadan. Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah puluhan kali, 20 kali lebih, 30 kali lebih bertemu bulan Ramadan. Sudah sebanyak itu kita bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kembali timbul pertanyaan, sudahkah bulan Ramadan yang sering kali kita masuki ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik? Atau bulan Ramadan hanya rutinitas tahunan? Ya. Tanpa ada memberikan pengaruh yang positif buat diri kita. Padahal kita tahu bulan Ramadan bulan yang momentum terbaik untuk menjadikan kita lebih baik. Kita semuanya sepakat bulan Ramadan adalah bulan kesempatan emas agar kita menjadi lebih baik. Kalau di kesempatan emas yang terbaik seperti ini, kesempatan terbaik, waktu terbaik, kita tidak bisa jadi baik, lalu butuh kapan? Kapan lagi kita bisa jadi baik? Sudah puluhan kali kita ketemu Ramadan, namun kita masih gini-gini saja, nggak bisa lebih baik, butuh berapa kali lagi kita ketemu Ramadan? Maka kita harus, sebelum masuk pintu gerbang Ramadan ini, kita harus persiapan. Kita bertekad agar kemudian bulan Ramadan kali ini benar-benar mengubah diri kita. Yang semuanya mungkin kita semuanya selama ini jauh dari Allah, kurang dekat dengan Allah, Ramadan kali ini momentum kita dekat dengan Allah. Momentum apapun itu menjadikan kita lebih baik. Yang selama ini mungkin kita nggak akrab dengan orang tua kita, saat ini momentum terbaik kemudian kita mencoba berakrab-akrab dengan orang tua kita. Yang selama ini mungkin kita jarang doa, ibadah malas-malesan, ya, maka momentum ini adalah momentum terbaik untuk kita menjadi lebih baik. Ya. Maka harus ada beberapa persiapan khusus untuk kemudian kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang pertama adalah sikap. Ya, sikapnya apa? Gembira. Ya, jangan sampai Ramadan datang kita masih kayak biasa aja gitu. Nggak antusias. Sebagian gitu. Ada orang masuk bulan Ramadan tapi malah resah. Ya, Ramadan meneh kalau bahasa Jawanya ya. Poso meneh ya. Padahal harusnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah, rahmat Allah, harusnya kalian tuh bergembira. Jangan malah resah, malah gundah gulana, galau dan sebagainya. Padahal mau ketemu Ramadan. Ya. Makanya yang pertama adalah kita antusias, dan antusiasme ini dicontohkan oleh generasi salaf ya. Bahkan mereka kanu yad'una sittata asyhurin qabla Ramadan an yablughahum Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka itu sudah doa, gimana caranya ya Allah panjangkan umur kami masuk ke dalam bulan Ramadan. 6 bulan sebelumnya. Kita masih kurang 2 hari itu masih kayak biasa aja gitu. Ya. Poso ya poso, ora ya ora. Tarawih kayaknya ya nggak begitu antusias. Padahal kita lihat para ulama salaf, mereka 6 bulan sebelumnya berdoa ya Allah, antusias. Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa, semangat menyambut bulan Ramadan. Padahal masih 6 bulan. Ya, padahal masih 6 bulan.
Setelah itu kemudian mereka puasa. Setelah puasa mereka 6 bulan berikutnya, ya, yad'una sittata asyhurin ba'da Ramadan, mereka berdoa setelah Ramadan 6 bulan lamanya, an yataqabbala minhum, agar Allah menerima amalan mereka. Jadi setelah mereka antusias 6 bulan menyambut bulan Ramadan, di bulan Ramadan mereka beribadah luar biasa karena antusiasmenya luar biasa. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka doa, ya Allah, agar dikabulkan atau agar diterima amalan-amalan mereka. Sementara kadang kalau kita 10 hari terakhir, kadang kita masih terlena dengan dunia-dunia kita. Ya, dan bukan cuma kita, maksudnya secara umum kaum muslimin, khususnya mungkin di negara kita. Sebelum Ramadan bukannya ibadah, malah tawaf di mall. Ramai di mall ya. Pasar, Masya Allah. Tawaf di situ semuanya. Iktikaf di matahari. Jadi seperti kayak nggak antusias, padahal Ramadan kesempatan menjadi lebih baik. Kalau bukan Ramadan kali ini, kapan lagi? Belum tentu kita ketemu Ramadan berikutnya. Maka yang pertama adalah sikap antusiasme menyambut bulan Ramadan. Karena antusiasme ini menentukan langkah kita di Ramadan. Kalau kita dari awal malas-malesan, nggak antusias, nggak semangat menyambut, ketika datang ya sudah, kita akan biasa saja karena nggak antusias. Ya. Itu yang pertama, sikap. Yang kedua adalah doa kepada Allah. Doa ini mencakup 2 hal. Yang pertama, doa agar dipanjangkan umurnya bisa sampai ke dalam bulan Ramadan. Yang kedua, doa agar kita ditolong oleh Allah masuk ke dalam bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Kita butuh pertolongan Allah. Yang pertama, kita masuk ke dalam bulan Ramadan, minta oleh Allah, ya Allah, kita mohon panjangkan umur kami sampai kemudian masuk ke dalam bulan Ramadan. Ingat, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, memang Ramadan tinggal menghitung hari. Ya. Namun kita tidak tahu ajal kita bisa jadi tinggal menghitung jam. Bisa jadi ajal kita tinggal menghitung menit, kita nggak tahu. Makanya kita butuh, ya Allah, panjangkan umur kami hingga masuk ke dalam bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua adalah agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, ya, beliau di antara menyemangati para sahabat, beliau bersyair. Di antara syair yang beliau sampaikan adalah laula Allah ma tasaddaqna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah kita tidak akan bisa sedekah, kita tidak akan bisa sholat. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam sadar betapa butuh kita ini semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tersirat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tersirat makna di situ. Kalau kita pengen beribadah, kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka doa ada 2. Yang pertama tadi agar kita sampai ke dalam bulan Ramadan, umur kita dipanjangkan. Yang kedua, agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah maksimal di bulan Ramadan. Yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan menjelang bulan Ramadan yang kurang sekitar 2 atau 3 hari ini? Yang ketiga adalah kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya tahu bahwasannya hati yang kotor itu menyebabkan ibadah kita berat ibadah. Ya, gara-gara hati kotor. Sementara hati kotor itu penyebabnya adalah dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Jadi kalau kita pengen ringan beribadah bulan Ramadan, bersihkan hati kita dengan cara apa? Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Kita tahu syarat taubat. Yang pertama adalah meninggalkan perbuatan tersebut. Yang kedua, menyesali perbuatan tersebut. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Yang keempat, kalau dosa ini kemudian berhubungan dengan manusia, kita minta maaf. Kita lakukan ini sebelum masuk bulan Ramadan, agar kita dibersihkan oleh Allah, hati kita jernih, hati kita bersih, hingga kemudian masuk ke dalam bulan Ramadan dengan semangat beribadah, dengan ibadah yang ringan. Ya. Karena kata Utsman, ya, radhiyallahu anhu,
lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Kalau hati kita bersih, niscaya tidak akan pernah kenyang dari baca Quran. Jadi kebalikannya, kalau hati kotor pasti nggak akan betah baca Quran. Ya, kalau hati kotor nggak akan betah sholat khusyuk. Kalau hati kotor nggak akan betah doa sama Allah. Kalau hati kotor nggak akan betah zikir lama-lama, nggak betah. Kenapa hati kotor? Sementara kalau kita bulan Ramadan, momentum terbaik, ya, kesempatan emas, kesempatan terbaik, kok hati kita kotor, sayang banget. Kita nggak maksimal di bulan Ramadan. Makanya taubat sebelum masuk dalam bulan Ramadan ini penting, ya, penting. Karena itu bisa menjadikan kita ringan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pendosa, kepada para ahli maksiat, itu tidak selalu sesuatu yang menyakitkan. Kalau semuanya dihukum seperti itu, habis, nggak ada yang maksiat lagi. Di antara hukuman yang tidak dirasakan oleh mereka para pelaku maksiat adalah mereka dibuat meninggalkan amalan-amalan kebaikan. Mereka dibuat untuk kemudian berat beramal. Ini hukuman loh. Makanya kalau kita malas murojaah, malas zikir, malas doa, malas apapun itu, malas ibadah, cek. Mungkin kita sempat maksiat kemarin. Mungkin sempat kita berbuat dosa kemarin-kemarin. Kita lihat, kita cek, kemudian kita istighfar. Ya, karena futur bisa jadi datang karena kemaksiatan. Nah, jangan sampai futur melanda kita di dalam bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, persiapan yang keempat ya, kalau nggak salah ya, 4 ya. Yang keempat adalah mulai membiasakan diri untuk beribadah di bulan sebelum Ramadan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang orang-orang berlomba-lomba beribadah. Mereka berlomba-lomba baca Quran. Masjid ramai luar biasa. Ya, orang-orang punya target masing-masing. Kemudian lomba di bulan Ramadan orang-orang berlomba-lomba di dalam qiyamul lail, tarawih dan sebagainya. Ya. Maka kita butuh persiapan sebelum ke situ. Kita butuh persiapan. Saya ibaratkan, antum suka main futsal ya? Suka ya? Yang paling pintar siapa nih? Masya Allah. Paling pintar main futsal ya, 2 tahun atau setahun nggak main. Setahun nggak main, nggak pernah futsal sama sekali. Tiba-tiba dapat panggilan sparingan. Atau sparingan ya? Apa sih? Kalau sini apa namanya? Pokoknya lawan tim mana begitu ya. Tahu-tahu langsung suruh main tanpa pemanasan, tanpa persiapan, kira-kira apa yang terjadi? Baru berapa menit tuh? Baru berapa menit kram dan sebagainya, ngos-ngosan, nggak maksimal, kaku badannya semuanya. Gara-gara apa? Nggak pemanasan. Ini bayangkan nih, Ramadan momentum untuk kemudian kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita nggak pemanasan, baru mungkin 1 minggu udah mulai berguguran kita. Makanya soft mulai mengalami kemajuan ya. Maju. Habis. Gara-gara apa? Nggak pemanasan di awal. Kalau kita pemanasan dari awal, para ulama salaf dari 6 bulan sebelumnya, yang mereka sudah antusias. Dari itu kita persiapan, itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, kita ninggalin itu, ya Allah, ada sesuatu yang kurang. Kalau bisa sampai seperti itu, Masya Allah. Dan kebaikan harus dibiasakan. Ya. Makanya saya sering nasihatkan ke santri ya di sana itu, tidak semua kebiasaan itu baik. Namun kebaikan harus dibiasakan. Kalau nggak dibiasakan berat ya. Makanya kita harus biasakan. Bagaimana cara membiasakan? Adalah kita memaksa diri dulu. Kita butuh dipaksa dulu. Kita mungkin malas sholat duha. Kita paksa sholat duha. Ya. Kita malas dengerin murotal. Kita paksa. Misalnya kita lagi senang dengerin musik, waliyadzubillah ya. Kita paksa telinga kita untuk dengerin Al-Quran. Ya. Kita lagi senang baca koran, baca novel yang mungkin sama sekali nggak ada manfaatnya buat kita. Kita kalahkan itu, kita alihkan ke baca Quran. Ya. Karena apapun itu
tidak boleh kemudian mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir adalah kita mulai membiasakan diri untuk beribadah di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, dan ini tinggal 2 hari lagi. Ya. Perbanyak doa, perbanyak persiapan, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita di bulan Ramadan dan menolong kita beribadah di bulan Ramadan dan menerima amalan kita di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.